Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau bahas soal struktur teks eksposisi. Ada 3 nih struktur teks eksposisi. Langsung kita bahas aja ya. Yang pertama ada yang namanya tesis atau pernyataan pendapat. Kalau aku bilangnya ini tuh pembuka, sama kayak teks LHO, sebenarnya di semua struktur teks apa aja deh ya. Buat yang struktur pertama, aku sebut pembuka biar gampang paham aja. Karena fungsi di struktur pertama kan pastinya bagian pembuka buat gambaran pembaca kan. Biar pembaca bisa tahu, terus akhirnya bilang, oh jadi teks ini mau ngomongin ini. Kayak gitu. Jadi tesis atau pernyataan pendapat merupakan bagian pembuka topik yang mau disampaikan di teks eksposisinya. Terus yang kedua, ada argumentasi. Untuk argumentasi ini, yang disampaikan itu fakta atau data-data yang logis buat membuktikan topik yang udah dibuka tadi. Jadi biar pembaca itu nggak mikir, ini mana nih buktinya? Kok tiba-tiba ngasih saran kayak gitu? Jadi kalau si penulis udah ngasih bukti di lapangan tentang topik yang lagi diambil, itu bakalan aman ketika kemudian ngasih saran-saran. Yang ketiga, ada yang namanya penegasan ulang. Ini aku sebut juga sebagai penutup, karena teks eksposisi fungsinya buat mengajak atau mempengaruhi. Maka di akhir, pasti bakalan ngasih saran atau rekomendasi kan. Biasanya sarannya menggunakan kata-kata seperti ini. Seharusnya, semestinya, sebaiknya, hendaknya, oleh karena itu, kayak gitu. Oke, aku ulangi ya. Struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama, tesis atau pernyataan pendapat. Fungsinya sebagai pembuka atau gambaran topik. Yang kedua, argumentasi, isinya fakta atau data-data di lapangan. Yang ketiga, penegasan ulang. Fungsinya buat ngasih saran atau rekomendasi topik yang udah dibahas tadi. Oke, aku lanjut ke contoh teks yang ada strukturnya. Kayak gini nih. Aku ambil contohnya di buku paket Bahasa Indonesia kelas 10, halaman 56 sampai 57, judulnya Pembangunan dan Bencana Lingkungan. Oke, kita mulai dari struktur yang pertama. Struktur yang pertama tadi ada tesis atau pernyataan pendapat. Jadi bagian mana yang tesisnya? Bagian ini. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Ini dibaca sampai paragraf akhir. Ini sedang membuka topik. Oh, jadi ini sedang membuka topik tentang pembangunan dan bencana alam atau bencana lingkungan, gitu ya. Kemudian, dilanjut di paragraf kedua, para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam. Oke, dari sini para ahli menyimpulkan kemudian penerapan konsep pembangunan pada tahun 2005 sampai 2006. Nah, ini fakta-faktanya. Udah pernah aku bahas soal fakta-fakta itu ciri-cirinya kayak gimana. Contohnya ada angkanya kayak gini. Nah, ini masuk di argumentasi. Jadi dari sini, kemudian ini, nomor 3, paragraf keempat ya, kalau dari atas. Kemudian ke bawah, ini juga ada kan, pada Februari 2007. Nah, ini masuk nih, di fakta, otomatis. Ini juga menurut tim ahli, ini ada ciri-cirinya, fakta, nama, ini nomor 5, maka
Dari awal tadi, dari nomor 1 sampai nomor 5 adalah argumentasi. Nah, bagian ini adalah argumentasi. Argumentasi, oke, paham ya? Argumentasi. Kemudian kita ke bawah, paragraf terakhir, masalah lingkungan di atas. Kita pakai warna biru. Masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Meskipun tidak mungkin mengatasi keenam masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya, ini adalah rekomendasi atau saran. Maka, ketika kita menemukan ciri-ciri ini, seperti tadi yang saya katakan, ini adalah ciri-ciri yang ketiga, yaitu penegasan ulang. Nah, bagian penegasan ulang ini sebagai penutup isinya saran atau rekomendasi. Setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi. Bagian ini adalah solusi dari teks yang sedang dibahas oleh penulis. Jadi penulis ngasih solusi di akhir, kayak gitu. Oke, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.